Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Kembali kita di Bincang Perkasa, berbincang perkara desa karena desa tidak cukup hanya mandiri dan bisa, tapi harus tangguh dan perkasa. Kenapa tangguh dan perkasa? Karena tangguh dan perkasa itu punya kekuatan lebih dari sekedar bisa. Dan hari ini kita luar biasa kehadiran lagi Tulang Tio yang kita minta untuk memberikan pengantar atau memberikan informasi tentang bagaimana membuat podcast, video podcast tepatnya. Kenapa ini kita mintakan Tulang Tio? Karena kita melihat ada lomba untuk teman-teman BLD, Duta Digital, dan yang lain-lain, pendamping kawasan dari Kementerian Desa yang kemudian ada lomba video podcast yang waktunya cukup pendek ini Tulang Tio, cuma 10 hari dari pengumuman yang kemarin. Jadi saya membayangkan kalau pengumumannya sudah jauh hari mungkin 10 hari masih cukup untuk prepare, tapi karena pengumumannya baru kemarin, saya pikir harus gerak cepat memberikan supporting ke teman-teman supaya mampu menghasilkan video podcast yang memang layak untuk diikutkan lomba. Kira-kira seperti itu. Nah, satu lagi yang perlu saya ingatkan, karena kebetulan kita belum mengikuti technical meeting dari panitia. Jadi yang saya ingatkan mungkin salah satunya di ketentuan, kalau tidak salah itu disampaikan bahwa karya itu belum pernah dipublikasikan. Oleh karenanya khawatirnya nanti didiskualifikasi sudah bikin, maka kerabat desa atau teman-teman yang mengikuti atau membuat video, saya ingatkan untuk jangan dipublikasi dulu, karena salah satu persyaratannya adalah belum dipublikasikan atau belum diikutkan lomba yang lain. Jadi jangan dipublikasikan dulu sebelum nanti keluar pemenangnya, dan yang dikirim menjadi haknya panitia, maka otomatis ada risiko juga ketika kemudian karya itu dipublish di channel YouTube teman-teman, itu punya risiko berarti menggunakan hak orang lain. Ini pemahaman saya tentang aturan, tapi itu nanti kita bisa dengar dari agenda technical meeting, karena setiap lomba pasti ada technical meetingnya. Oke, pagi hari ini karena waktu kita juga nggak banyak, kita ingin memberikan ruang dan kesempatan penuh ke Tulang Tio untuk berbagi, membuat video podcast. Apa-apa yang harus dipersiapkan, dan di salah satu ketentuannya adalah menggunakan perangkat yang ada. Artinya kan memang ya apa yang ada di kita itu yang dimanfaatkan, kira-kira seperti itu. Silakan Tulang Tio. Baik, Pak Suryo, terima kasih banyak diundang kembali ya hari ini mengisi materi dengan teman-teman. Dan tentunya hari ini ada yang menarik karena dari judulnya aja ya, kita bakal belajar bagaimana membuat podcast yang singkat, karena ada lomba podcast ya yang disediakan oleh Kementerian Desa. Jadi menarik sekali. Mungkin teman-teman yang ada di TV Desa bisa juga menambah wawasan dan mungkin bisa bersaing lah, jangan kalah lah ya teman-teman dengan teman-teman yang ada di daerah lain gitu. Nah, hari ini saya mungkin bakal share, saya izin Pak untuk share screen ya Pak ya. Silakan. Oke, ya biar langsung poinnya aja gitu. Nah teman-teman, di sini kita akan belajar bikin podcast bareng saya, Tulang Tio di sini, dan akan ada beberapa ketentuan-ketentuan yang mungkin nanti teman-teman lihat, ataupun beberapa langkah-langkah dan proses. Tetapi sebelum itu mungkin kita kenalan personalnya dulu ya. Kenapa saya ngomongin podcast gitu? Apakah saya pantas ngomongin ini? Apakah saya juga melakukan ataupun mengawasi untuk perihal podcast ini? Nanti akan kita share dulu. Nah, ini dia teman-teman. Perkenalkan, sebelumnya saya adalah Tulang Tio. Sebagai seorang content creator atau YouTuber, saya tidak hanya aktif membuat konten ya teman-teman ya.
belakangan saya juga aktif membuat kelas ataupun mengajar di prakerja. Jadi teman-teman sekalian, kalau saya itu tidak sekedar membuat konten, tapi mengajari juga, dan alhamdulillah kelasnya lumayan laris di prakerja, demikian. Nah, tidak hanya itu, saya juga aktif mengelola channel YouTube, teman-teman ya. Tidak hanya channel saya pribadi, tapi juga channel daripada perusahaan. Ada 2 channel yang saya kelola, Getty TV dan Getty Inkubator, ataupun LPK Getty. Nah, selain itu saya juga penggagas ataupun inisiator daripada OVOY, dan juga serta saya adalah penggagas JYD Talent. Nah, JYD Talent ini apa, nanti mungkin saya bisa sharing-sharing ke teman-teman sekalian ya. Nah, jadi mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ke teman-teman hari ini itu bisa sesuai kapasitas ya, karena saya juga melakukan podcast di beragam channel yang tersedia di kantor kami gitu. Nah, ini adalah 2 channel YouTube yang kami kelola. Satu adalah LPK Getty ataupun Getty Inkubator, satunya lagi Getty TV. Di Getty Inkubator sendiri biasanya kami menyediakan podcast setiap hari, Pak Suryo. Nah, jadi materinya apa? Materinya itu adalah seputar educational. Jadi tentang edukasi, tentunya materinya itu fokus ke digital marketing, cara menjadi YouTuber, gimana mengelola Instagram, gimana kalau mau jadi TikTokers, semuanya sebenarnya seputar digital marketing. Nah, kalau di GTTV sendiri kami juga punya program podcast, namanya adalah Angkat Bicara. Ini biasanya kita ngobrol dengan creative planner gitu ya. Jadi para creative planner kita undang dan kita cari tahu apa sih tips suksesnya gitu. Biasanya kita punya konten podcast. Nah, banyak lagi sebenarnya teman-teman ya. Jadi ini kurang lebih di monitor teman-teman bisa lihat. Ini adalah setup podcast kami gitu ya. Kadang bisa 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 di-set dengan beragam rupa gitu ya. Karena memang studionya bisa diarahkan kemana saja. Jadi kurang lebih ini gambaran singkatnya untuk podcast kami. Dan kami juga punya komunitas yang bisa mendapatkan informasi perihal podcast kami setiap hari, yang kami sebut komunitasnya itu adalah para Gaters. Nah, ngomong-ngomongin tentang podcast teman-teman ya. Podcast itu apa sih gitu ya? Sederhananya podcast itu adalah siaran audio yang terpampang di web ataupun platform video lainnya. Nah, biasanya podcast-podcast ini teman-teman kita sering dengar di berbagai platform seperti Spotify, iTunes, dan lain sebagainya. Tapi belakangan podcast udah berubah menjadi sesuatu hal yang lebih visual gitu ya. Karena nggak hanya sekedar didengar menggunakan audio, tapi ya bisa kita tonton juga ekspresi daripada hostnya. Nah, ada beberapa tipe-tipe podcast yang sederhana sebenarnya, nggak perlu ribet kita mengerjakannya gitu. Yang paling populer itu adalah podcast interview. Teman-teman mungkin sering lihat ya, seperti Denny Sumargo ataupun Deddy Corbuzier, itu biasanya mereka menggunakan tipe podcast interview ataupun podcast solo. Podcast solo itu biasanya seperti storytelling gitu, teman-teman ya. Ataupun podcast ataupun sering disebut dengan podcast multi host. Nah, tapi nggak tahu nih kalau Pak Suryo mungkin next mau buat podcast apa di TV Desa, Pak ya. Nah, cocoknya kemana nih, Pak? Ini kalau dilihat dari ketentuan lombanya, kayaknya masuknya di podcast interview ya, Podcast interview ya, Pak ya. Rio ya. Jadi kenapa? Karena di situ ada ketentuan untuk menginterview 3 tokoh, 1 kepala desa, kemudian saya lupa persisnya, tapi 1 lagi yang mendapatkan manfaat dari program kemiskinan ekstrim ya. Jadi 3 kalau nggak salah itu. Masuknya di kategori podcast interview kayaknya ya. Podcast interview. Kayaknya ini lebih cocok ya Pak ya untuk teman-teman sekalian. Jadi saya lanjut lagi teman-teman. Mungkin kalau teman-teman mengikuti program lomba podcast ini, mungkin kita lebih memilih ataupun lebih condong di podcast interview dengan 3 pemateri yang kita wawancarai tadi yang disebutkan Pak Suryo, 1 kepala desa, 1 yang mendapatkan support bantuan dari pemerintah ya, dan 1 lagi adalah rakyat yang memang benar-benar kekurangan yang tersedia di desa. Itu bakal kita jadikan 3 video kalau tidak salah ya. Jadi ketentuannya. Jadi maka demikian teman-teman, mungkin kalau kita lakukan pemilihan 3 video itu 1 kepala desa, 1 tokoh,
dan kemudian satu warga miskin. Nah, Betul ya. Jadi masing-masing 10 menit itu, Pak. maksimal. Karena tulisannya maksimal, khawatirnya jadi 2 menit juga udah cukup. Iya. Tapi Kalau bisa mungkin lebih singkat mungkin ya, Pak ya. dia bisa kasih ini, bisa kasih input karena itu maksimal 10 menit. Podcast itu yang nyaman atau yang menarik itu minimalnya berapa sih? 2 menit Oke, kah, 3 boleh ya. menit atau berapa? Sebenarnya kalau podcast itu yang paling aman sebenarnya 10 menit itu udah cukup aman teman-teman ya. Kalau terlalu pendek juga nanti poin-poin materinya tidak dapat gitu ya. Tetapi beda kalau kita itu membuat konten seperti konten short gitu ya. Itu kan kita pengen cepet langsung poinnya. Kalau memang podcast ini kan diulur dulu, kita pelan-pelan gitu menyampaikan topik per topiknya. Jadi kalau menurut saya kalau memang teman-teman masih pemula gitu ya, tapi bingung gitu ya, mau cari bahan topik materinya terlalu panjang, harus 10 menit, enggak juga. Tapi teman-teman mungkin bisa ambil yang paling aman, enggak terlalu panjang, enggak terlalu pendek, 5 menit gitu Pak ya. Jadi 5 menit untuk satu narasumber, karena ini juga kan ketentuan lomba ya. Jadi kalau menurut saya, kalau terlalu panjang, jurinya juga bakal pusing. Tapi poinnya udah dapat gitu teman-teman ya, bisa dimaksimalkan isi materinya gitu, jadi nggak harus terlalu panjang. Nah, jadi saya lanjut Pak, izin. Jadi teman-teman untuk aplikasi podcast yang biasanya bisa teman-teman gunakan, saya bisa Pak beberapa rekomendasi yang mungkin bisa teman-teman manfaatkan ya, untuk mengunggah aplikasi podcast teman-teman sekalian. Nah, tetapi mungkin kalau di Indonesia itu nggak terlalu familiar ya teman-teman ya, tapi mungkin teman-teman tahu. Nah, ada Anchor, ada Podbean, dan juga Castbox. Nah, ini masing-masing punya keunggulannya sendiri. Nah, kalau Anchor ini mungkin udah sering teman-teman dengar ya, karena teman-teman bisa download aplikasinya melalui Play Store, dan teman-teman bisa menggunakannya agar konten teman-teman sekalian bisa didengar ya di multi platform seperti Zoom ataupun Spotify. Pun demikian dengan Podbean, ini juga sama, tetapi tentunya platformnya juga cukup populer ya dan mumpuni, dan bisa menyajikan banyak koleksi podcast dan juga kategori yang sangat rapi, dan nantinya para pengguna dapat berlangganan dan podcast kita bisa didengar, kita bisa dengar podcast orang lain. Sama aja sebenarnya dengan Castbox juga sama, cuman teman-teman lebih nyaman yang mana, seperti apa mungkin ya, seperti kalau di zaman sekarang kan kita punya banyak pilihan, jadi kita mau pilih yang paling nyaman, terserah teman-teman ya. Tapi kalau saya rekomendasikan yang paling gampang sih Anchor ya. Ini yang paling populer dan paling banyak usernya. Nah, kalau ngomongin tadi kita ngomongin jenis-jenis ataupun tipe-tipe podcast. Nah, sekarang kita ngomongin jenis-jenis podcast populer di Indonesia, teman-teman. Jadi kalau kita mau buat podcast, kebetulan kalau kompetisi ini kan udah ada temanya gitu ya. Tapi mungkin ini tema ini kan hanya kompetisinya. Kalau teman-teman serius ingin membuat podcast, sedari awal kalau bisa teman-teman menentukan jenis podcast yang teman-teman mau angkat isunya gitu ya. Ataukah itu di sini kalau kita bisa lihat ada educational ya teman-teman ya, dari Pak Gita Wirjawan di Endgame-nya, ada di sini ada podcast politik ya, semuanya ngomongin politik semuanya. Jadi ruang lingkupnya, jadi niche-nya ya itu terkaitan dengan penonton mereka yang menyukai konten politik. Jadi ya udah tinggal nonton podcast politik. Ataupun di sini ada podcast game. Nah, jadi mereka ngomongin industri game, perkembangan game, dunia game semuanya ya. Tentang hero-hero game mereka ngomongin itu. Jadi menarik sebenarnya. Nah, di sini ada konten podcast stand up comedy. Nah, ini mungkin teman-teman juga tahu ada podcast horor, ada podcast paling populer Close the Door gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa pilih sendiri sebenarnya materi podcast yang apa yang ingin teman-teman create di masa yang akan datang. Mungkin ya podcast ataupun lomba podcast ini bisa jadi satu perjalanan ya, proses buat teman-teman. Tapi nanti kalau teman-teman ingin mengembangkan podcastnya sendiri, saya rasa harus memiliki positioning-nya gitu ya, ketentuan dari konten utama teman-teman sekalian gitu. Misalnya ngomongin podcast pertanian mungkin itu kan belum banyak ya, ataupun mungkin misalnya podcast apa ya, podcast gimana membuat studio dan lain sebagainya gitu, ataupun bisnis di desa, bagus banget itu. Mungkin bakal bisa jadi salah satu podcast yang disukai banyak orang, teman-teman di desa gitu ya.
Nah itu, jadi teman-teman pilih jenis-jenis podcast yang mau teman-teman ambil tema dan materinya gitu ya. Nah, gimana kita bisa membuat konten podcast itu bisa jadi menarik? Nah, saya coba pelajari teman-teman rumusnya ya. Gimana sih caranya kita agar bisa membuat podcast itu dan topik-topik yang kita bahas itu nggak keluar dari materi podcast tersebut gitu ya, materi tema podcast tersebut. Caranya kita cari tahu keamanan ya, minat lah yang paling bisa kita ambil itu minat ataupun profesi. Kalau ngomongin minat dan profesi biasanya dekat dengan kita, jadi kalau kita mau obrolin, teman-teman biasanya nggak sulit ngomonginnya gitu ya. Lalu ketekunan teman-teman ataupun kekuatan memilih teman di industri tersebut. Nah, jadi kalau kita udah menguasai materinya, kita paham, kita mengerjakan profesinya dan kita punya circle ataupun punya teman di industri tersebut, kayak ngomongin itu bakal jauh lebih mudah gitu teman-teman ya. Jadi ini saya contohkan salah satu podcast game ya, yaitu Empath Talk. Nah, dia itu ngomongin game semua teman-teman. Perkembangan game, industri game, metaverse dan lain sebagainya, dia ngomongin semuanya itu. Dari ngomongin Mobile Legend, Free Fire gitu ya, dia ngomongin itu semua. Nah, tetapi audiensnya banyak gitu, karena banyak ternyata teman-teman di Indonesia yang suka game dan ini bisa ya mereka positioning-nya bagus gitu. Jadi kalau kita ngomongin podcast ya kita tinggal ngelihat MP Talk aja, kita nggak perlu ngelihat konten lain. Ada Deddy Corbuzier, ya mereka audiensnya beda gitu ya. Jadi maka demikian teman-teman harus menentukan yang namanya positioning teman-teman sebelum memang terjun menjadi podcaster gitu ya. Tapi ini berkaitan tentang lomba karena kita udah punya tema jadi ya nggak harus punya positioning gitu. Tapi nextnya kalau teman-teman serius gitu ya, teman-teman mungkin bisa menggunakan ini agar bisa menemukan ide ataupun niche konten yang ingin teman-teman create gitu ya. Biar nggak keluar kemana-mana teman-teman ya. Oke, next ya. Nah, untuk persiapan mau jadi podcaster, biasanya kami itu bisa memiliki ataupun memilih beberapa peralatan. Di sini kami menggunakan beberapa peralatan, tapi ini kalau menurut saya super super prepare gitu ya, super siap gitu ya menggunakan peralatan. Tapi kan teman-teman dadakan gitu ya, belum tentu bisa menggunakan peralatan-peralatan ini. Tapi mungkin saya jelaskan dulu, nanti saya akan jabarkan peralatan yang sederhana gitu ya, yang modal 250.000 udah bisa lah gitu ya, punya peralatan podcast gitu ya. Nah, di sini persiapan peralatan biasanya kami menggunakan kondensor mic teman-teman ya, seperti yang saya gunakan di sini. Biasanya kami menggunakan kondensor mic untuk menangkap audionya. Kenapa? Karena biasanya kalau kondensor mic yang saya gunakan ini kebetulan dia tidak terlalu sensitif ya. Jadi tidak menangkap noise ataupun tidak menangkap audio ke banyak elemen yang ada di sekitarnya. Cukup yang di dekatnya aja. Nah, gini teman-teman. Kalau terlalu jauh audionya udah kecil gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan yang namanya mikrofon kondensor mic ataupun pilihan-pilihan mikrofon yang teman-teman bisa gunakan. Nah, tapi budget ya kalau menggunakan mikrofon seperti ini. Lalu kami biasanya menggunakan laptop itu ya, laptop ataupun ponsel, di mana ini diperlukan untuk menyelesaikan proses produksi dan juga pemotongan dan pemberian efek terhadap audio. Lalu tentunya kamera juga dibutuhkan untuk apa ya? Tentunya untuk menangkap dan merekam secara live ya hasil podcast yang kita lakukan gitu teman-teman ya. Nah, yang kedua menentukan topik. Nah, tadi sudah ada topiknya, jadi teman-teman nggak perlu bingung. Paling buat questionnya ya, kalau untuk kegiatan yang namanya kompetisi podcast ini. Jadi tadi peralatannya sudah disampaikan sama saya. Itu bisa menggunakan kamera, bisa menggunakan mikrofon, lalu bisa menggunakan yang namanya laptop untuk mengeditnya. Tapi nanti kalau tidak ada, kami bisa rekomendasikan untuk yang handphone ya. Buat naskahnya teman-teman ya, paling tidak menggunakan 5 sampai 6 pertanyaan lah untuk satu narasumber gitu ya. Bisa menggunakan 5W1H pertanyaan paling dasar, bisa menggunakan pertanyaan apa, kenapa, siapa, di mana, bagaimana, kapan gitu ya. Itu pertanyaan paling basic, itu bisa teman-teman gunakan untuk awal bertanya kepada audiens. Nah, kenapa harus ada kenapa di desa ini harus ada misalnya ya, kenapa di desa ini harus ada UMKM gitu ya. Bagaimana pengembangan UMKM di desa tersebut dan siapa aja sih UMKM yang ada di sini, bisa jadi topik pertanyaan yang menarik untuk teman-teman sekalian. Jadi nggak harus riweh ya memikirkan bagaimana menentukan topik. Bisa menggunakan tips 5W1H. Ya, ini udah basic banget untuk teman-teman mungkin udah sangat paham. Nah, dari situ bisa dijadikan materi question untuk narasumber ataupun calon narasumber yang ada di desa teman-teman sekalian.
Lalu kita biasanya mulai merekam. Nah, merekam ini ada 2. Biasanya kita bisa menggunakan, rekaman yang tapping, di mana itu tidak dilakukan secara live ya. Jadi ya tapping aja teman-teman, direkam lalu nanti kita upload, kita unggah gitu ya. Kita edit dulu lalu kita unggah. Tapi bisa juga direkam, secara live. Nah, kalau biasanya direkam secara live, kami butuh bantuan aplikasi pihak ketiga, yaitu biasanya menggunakan OBS, nggak tahu ya kalau, di TV desa biasanya menggunakan apa mungkin. Biasanya kami menggunakan OBS agar bisa terbantu dan bisa langsung streaming di YouTube gitu teman-teman. Tetapi kalau teman-teman tidak bisa langsung streaming, teman-teman bisa mungkin merekam secara tapping, direkam saja dan hasilnya diedit dan juga nanti diunggah setelah podcastnya bisa selesai dilakukan. Tapi ketentuan di podcast ini mungkin cukup direkam aja, nggak perlu di streaming ya teman-teman ya. Lalu mengedit. Nah, ini dia. Kalau kami mengedit suaranya itu agar terdengar lebih apa ya, crispy ya, seperti keripik gitu ya. Crispy lagi. Nah, jadi biasanya kami itu menggunakan beberapa aplikasi ataupun software pendukung seperti Cubase. Ini bagus sekali. Yang mungkin suaranya tadi itu kurang jelas bisa diperjelas ya. Bisa menggunakan FL Studio ataupun bisa menggunakan Adobe Audition ya. Ini bagus sekali teman-teman. Nggak terlalu banyak efek dan di YouTube juga banyak tips tutorialnya. Dan teman-teman bisa menggunakan fitur software ini untuk mendukung audio teman-teman agar terlihat jauh ataupun terdengar jauh lebih bagus lagi. Nah, tetapi pengen dikomersialkan nih gitu ya. Yang kelima ini kita memilih gimana podcast kita itu biar bisa ngasilin cuan gitu ya. Kita bisa komersialkan teman-teman ya dengan cara kita mengunggah dan menguploadnya menggunakan agregator. Agregator itu apa? Agregator itu adalah sebuah distributor digital yang biasanya kita manfaatkan agar podcast kita itu bisa tampil di berbagai platform. Nah, agregator pilihan di sini ada beberapa pilihan seperti TuneCore, ada SpinUp, DistroKid ataupun SoundOn. Nah, saya menggunakan beberapa ya di sini ya. Ada 3 saya gunakan, ada TuneCore, ada DistroKid, ada SoundOn. Kebetulan saya punya lagu, jadi kalau saya itu mengunggahnya itu biasanya saya unggah melalui aplikasi-aplikasi berikut ini ataupun agregator berikut ini seperti SoundOn ataupun DistroKid ya. Ini yang paling aktif yang saya gunakan. Nah, penghasilannya kita bisa lihat sama aja seperti AdSense ya, kita bisa lihat penghasilannya di mana hanya audio tapi kita bisa tahu berapa penghasilan kita setiap bulan kalau kita mengaktifkan yang namanya distributor digital kita ataupun biasa saya gunakan adalah DistroKid ini ya. Nah, jadi teman-teman kalau pernah dengar bisa dapat penghasilan dari YouTube, sebenarnya dari Spotify, dari iTunes, dari Zook itu juga bisa dapat penghasilan. Tapi caranya gimana? Kita berlangganan dulu menggunakan yang namanya distributor digital ataupun agregator ini. Ini biasanya saya menggunakan DistroKid, teman-teman. Harganya terjangkau di 500 ribuan setahunnya ya. Berikutnya, nah untuk layanan streaming tentunya layanan streaming kita bisa gunakan platform seperti YouTube untuk mengunggah podcast kita, TikTok ataupun Instagram, tapi yang paling populer itu biasanya YouTube lah pilihannya. Tapi untuk audio streamingnya biasanya aktif di mana dia? Spotify ataupun di YouTube Musik ataupun di SoundCloud dan juga di Zook. Ini adalah beberapa pilihan layanan audio streaming yang bisa teman-teman gunakan. Nah, ini dia peralatan-peralatan yang saya sebutkan tadi. Kalau teman-teman mau jadi podcaster mungkin ini peralatan yang cukup terjangkau ya. Kalau handphone kita nggak perlu beli lagi lah ya, teman-teman pasti udah punya handphone gitu ya untuk merekam ya, untuk menangkap audionya, menangkap video ataupun audionya gitu ya. Dan untuk mikrofon, saya bisa rekomendasikan ini teman-teman ya. Namanya Mic Boya M1, harganya murah 80K tapi udah punya dua channel ya. Jadi nanti satu ke teman-teman, satu ke narasumber. Nah, ini saya punya di kantor ya. Jadi biasanya kami kalau Itu optional ya. dua clip on berarti ya? Betul, Pak. Dan ini bisa Oke. langsung colok di handphone. Nah, jadi kan handphone akan stay ya, standby gitu ya. Lalu nanti untuk mengatasi audionya agar audio yang lain tidak terganggu bisa menggunakan mikrofon ini. Harganya terjangkau dimulai dari 80.000 sampai kalau tidak salah 200 ribuan. Itu beda-beda ya, tergantung biasanya dapat yang murah di Play Store ataupun marketplace yang mana gitu ya maksud saya. Nah, berikutnya ada Takara. Saya juga rekomendasikan di sini ada yang 100 ribuan juga sebenarnya, tapi yang paling kokoh saya lihat itu teman-teman bisa gunakan tripod Takara yang terjangkau lah. 100.000 sampai 170.000 dan menggunakan ring light teman-teman ya. Agar aman lah paling tidak pencahayaan
tersedia seperti itu. Kalau saya di sini pakai ring light ini satu yang seperti ini ya. Ini cuma satu doang ring light yang saya gunakan. Tidak ada lagi ring light pencahayaan yang lain. Jadi teman-teman mungkin bisa jadi opsi ya untuk ring light seperti ini. Terjangkau juga harganya di 70 ribuan. Tapi kalau mungkin untuk kompetisi ini nggak perlu untuk ini ya. Yang paling aman Itu mungkin untuk menggunakan yang yang suasananya pencahayaannya kurang perlu ring light itu ya. Iya betul Pak. Mungkin di dalam apa namanya, di dalam studio ataupun di dalam ruangan gitu ya. Karena pilihannya kan kalau di luar ruangan kadang audionya berisik gitu ya. Jadi mungkin ditarik ke dalam ruangan agar audionya bisa jadi aman. Tapi optional teman-teman mungkin di desa juga kondisinya nggak terlalu berisik seperti di Jakarta gitu ya. Jadi mungkin bisa cari tempat yang apa ya, yang tidak banyak suara gitu ya. Tapi mungkin opsi yang menurut saya yang paling aman teman-teman bisa gunakan mikrofon ini sih. Ini terjangkau sekali dan tripod itu penting ya. Karena kan kadang kita sendiri nih. Kalau kita punya tim mungkin bisa handheld, tapi kalau tidak punya kita mungkin bisa gunakan tripod ini. Jadi kalau saya hitung-hitung Pak, untuk mikrofon 80.000, untuk ring light biasanya kita dapat 70.000, 150.000. Nah, untuk Takara ini optional sebenarnya ada yang 100.000 juga. Nah, kalau saya hitung ke teman-teman mungkin modal 250.000 kali ya. Ataupun mungkin tanpa ring light lah, modal 100 sampai mungkin 200.000 gitu ya, udah dapat peralatan ini untuk persiapan. Tetapi kalau memang masih pemula nih gitu ya, belum kepengen menyiapkan peralatan gitu ya, itu balik lagi ke teman-teman. Tapi hasilnya juga pasti akan ya di bawah ya untuk hasil audionya. Minimalnya di mic-nya ya. Iya benar Pak. Minimalnya di mic-nya. Kalau Minimalnya untuk di mic. tripod mungkin bisa ada solusi yang lain, tapi Iya. kalau yang paling minim itu supaya audionya aman, kita mesti pakai mic kondensor itu ya. Nggak harus kondenser sih sebenarnya, ini bisa Yang Pak clip on ini ya. mikrofon. Iya, clip on ini bisa. Ini Oke. ini murah sekali, bisa langsung colok ke handphone dan kita bisa preview langsung audionya hasilnya seperti apa gitu. Nah, jadi kalau saya rekomendasikan ini ya ke beberapa peserta yang saya ajarkan perihal YouTube, saya biasanya kasih tips ini, beli mikrofon ini aja. Karena saya coba juga gitu. Nah, jadi teman-teman terjangkau harganya dan tidak terlalu mahal juga. Nah, untuk desain biasanya biar terlihat menarik nanti desainnya bisa gunakan aplikasi Canva, udah banyak template-nya. Kalau mau buat misalnya thumbnail, tinggal buat template aja Pak, tinggal ganti fotonya foto kita gitu ya. Nah, kalau untuk mengeditnya bisa menggunakan CapCut itu di handphone aja ya, karena saya rekomendasikan CapCut kenapa? Karena pertama size-nya kecil ya, untuk handphone apapun mungkin teman-teman Android bisa menggunakan ini ya, dan tidak terlalu ribet lah untuk proses rendering dan lain sebagainya. Dan audio juga bisa diedit di sini, jadi balik lagi teman-teman, audio visualnya bisa diedit menggunakan CapCut. Nah, kalau mau streaming ya, teman-teman bisa mungkin butuh bantuan menggunakan OBS, dan mungkin yang paling sering digunakan untuk podcast jarak jauh itu adalah Zoom Meeting. Jadi kalau mungkin narasumbernya nggak sempet gitu teman-teman ya, opsinya bisa menggunakan Zoom Meeting. Ajak kepala desanya gitu ya, langsung podcast menggunakan Zoom. Jadi nggak perlu menggunakan kamera dan audionya pasti aman gitu. Jadi di-record gitu ya. Yang penting akses internetnya harus aman. Iya, yang jadi Ya. masalah kalau di desa akses internetnya nggak bagus, waduh kita nggak ajab juga nih. Nah, jadi itu dia teman-teman. Ini beberapa pilihan-pilihan yang bisa digunakan kalau teman-teman mau memulai menjadi podcaster ataupun mengikuti lomba lah ya. Mungkin memulai dengan mengikuti lomba. Nah, untuk syarat dan ketentuannya saya udah buat ya. Sebenarnya rangkaiannya saya tuliskan di monitor. Nanti saya coba bacakan satu persatu mengenai panduan lomba podcast pengentasan kemiskinan ekstrim desa. Nah, ini saya coba tunjukkan ke teman-teman. Nah, jadi ketentuannya cukup banyak teman-teman ya. Jadi mulai dari bentuk dan ketentuan pelaksanaan lomba. Mungkin ini saya bacakan boleh Pak? Atau gimana? Atau teman-teman sekalian bisa lihat ya. Nah, pertama di mana lomba berbentuk video podcast dan masing-masing peserta lomba harus memiliki video lah tentunya video podcast ya. Tema video podcast adalah pengentasan kemiskinan ekstrim desa, itu yang kedua. Nah, video podcast yang diikut sertakan dalam lomba adalah video yang direkam merupakan rekaman asli dengan sarana dan prasarana podcast.
disesuaikan dengan ketersediaan alat yang dimiliki oleh peserta. Ya, makanya tadi tidak harus menggunakan alat yang pro ya. Teman-teman bisa menggunakan yang namanya OBS, mungkin untuk bantuan support ya, ataupun mungkin bisa menggunakan Zoom meeting ya. Lalu yang keempat, posisi peserta lomba video podcast adalah tuan rumah ataupun si pewawancara dari daerah ataupun tempat teman-teman masing-masing mewakili kabupaten ya. Nah, narasumber ataupun pihak yang berwajib diwawancarai terdiri dari 3, yaitu kepala desa 1 orang, ini teman-teman, tokoh perubahan desa 1 orang, nah inisiator mungkin yang ingin merubah daerahnya masing-masing, desanya masing-masing, dan warga miskin 1 orang, bagaimana tanggapan mereka tentang desa tersebut. Nah, yang keenam, setiap narasumber direkam masing-masing dalam 1 video terpisah ya. Berarti 1 peserta itu harus menyediakan 3 video dan membuat video itu sesuai ya sesuai jumlah narasumber, ada 3 narasumber berarti 3 video. Tadi kita sudah sampaikan tidak harus 10 menit ya. Mungkin 5 menit bisa teman-teman gunakan. Berarti ya durasi 15 menit gitu ya. Nah, yang ketujuh, video podcast yang diikutsertakan merupakan video original hasil dari produksi peserta, bukan plagiat ataupun hak cipta orang lain, belum pernah dipublikasikan dimanapun ya. Jadi buat teman-teman sekalian yang ingin mengikuti lomba yaitu panduan lomba podcast pengentasan kemiskinan ekstrim desa, teman-teman perlu melakukan ini di nomor 7. Video podcast yang diikutsertakan merupakan video original, jangan diupload dulu, jangan yang udah pernah diunggah ya teman-teman ya. Nah, ini challenge-nya nih ya. Yang ke-8, video podcast yang dibuat dengan menggunakan format MP4 biar lebih mudah lah ya. Biasanya ini format ini yang paling umum digunakan gitu ya. Lalu berikutnya durasi waktu setiap video podcast masing-masing narasumber ataupun pihak yang diwawancara itu adalah maksimal durasi 10 menit. Dan juga yang berikutnya, setiap video podcast wajib mencantumkan logo Kementerian Desa PDTT. Dan juga setiap video podcast dilengkapi dengan judul, tentunya sudah tersedia judulnya di sini ya, pengentasan kemiskinan ekstrim desa A, B, C, dan segala macam ya. Bisa disesuaikan ya teman-teman ya. Nah, berikutnya yang ke-12, video podcast tidak mengandung konten negatif, unsur sara, ataupun mungkin segala hal yang melanggar etika dan norma hukum. Ini nggak boleh lah, tentunya udah pasti paham teman-teman sekalian. Setiap video podcast dikirim dengan nama file. Jadi nanti video podcastnya masing-masing peserta teman-teman itu dikirim ke sebuah link dan nanti teman-teman bisa mengunggahnya di link tersebut dan dibuat namanya, ketentuan namanya teman-teman ya, nama file ya. Misalnya video lomba podcast nomor urutan videonya 1, 2, dan 3 gitu ya. Lalu nama lengkap peserta, gelar, kabupaten, provinsi. Contohnya seperti ini, video lomba podcast 1 Syahrudin Bantul DIY gitu ya. Nah, itu contohnya ya teman-teman ya, bisa mengikuti ini mungkin ya. Lalu 14, setiap video podcast dapat ditambahkan latar suara opening ataupun closing dengan pilihan judul antara lain Desa Surga ataupun Gus Halim ya. Yang ke-15, datang ataupun Mars Mengabdi Desa, lagu-lagu tersebut dapat diunggah melalui link berikut ini. Nanti mungkin lebih lanjutnya kami kirimkan ya untuk bentuk ketentuan pelaksanaan lomba ini agar teman-teman mungkin bisa membaca-baca ulang ataupun sekarang bisa di screenshot teman-teman ya, agar teman-teman tidak ketinggalan informasinya. Nah, nanti proses mengirimkan link konten teman-teman masing-masing, konten podcastnya juga nanti kami bisa kirimkan. Tapi ini mungkin informasi ini bisa di screenshot dulu, ditangkap, dimonitor gitu ya, agar nanti tidak atau lupa ya teman-teman ya. Kalau udah lewat tentunya teman-teman bisa lupa. Nah, berikutnya bentuk dan ketentuan pelaksana lomba. Nah, ini dia. Peserta lomba podcast meliputi pendamping lokal desa, duta digital P3PD, kader desa, program tekad, pendamping kawasan, serta pendamping transmigrasi. Yang kedua, persyaratan lomba, setiap peserta wajib memenuhi syarat yaitu melampirkan scan kartu identitas, mungkin KTP ya teman-teman ya. Lalu melampirkan scan kartu identitas TPP, membuat surat pernyataan tentang keaslian video yang dilombakan sesuai form surat pernyataan terlampir. Jadi ini ya bentuk ketentuan pelaksanaan lomba. Lalu tim penilaian lomba video podcast secara bertingkat terdiri dari tim dari penilaian kabupaten, lalu tim penilai provinsi, lalu tim penilai pusat. Dan tim penilai berhak mendiskualifikasi peserta jika tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Keputusan tim
penilaian setiap peserta itu bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Nah, ini dia teman-teman ya prosesnya ya. Berikut ini tahapan pelaksanaan yang namanya penilaian lomba podcast, mungkin bisa dilihat ya. Nah, jadi teman-teman akan diseleksi dari tingkat kabupaten kota. Nanti video teman-teman akan diseleksi sampai mendapatkan 10 besar, dan masing-masing tentunya dari 10 besar ini akan ada 10 kali 3, berarti 30 video yang akan terpilih untuk menuju ataupun masuk ke tingkat provinsi. Sampai ke tingkat provinsi nanti akan dipilih lagi 10 terbaik dari mungkin seluruh kabupaten ya yang ada di Indonesia. Nanti akan dipilih 10 peserta terbaik dan 30 video tentunya. Dan 30 video ini akan dibawa ke pusat untuk diseleksi lagi dan mendapatkan peserta terbaik dari masing-masing 33 orang yang terdiri dari 33 provinsi di Indonesia. Jadi kurang lebih tahapannya sudah cukup jelas agar teman-teman bisa berhasil ya lolos dan bisa mendapatkan penyelesaian tentang tahapan pelaksanaan penilaian lomba podcast, yaitu adalah Panduan Lomba Podcast Pengentasan Kemiskinan Ekstrim Desa tahun 2022. Nah, tadi kami sudah share ya teman-teman ya, bagaimana memulainya, langkah-langkahnya seperti apa, peralatannya seperti apa, kompetisinya sudah tersedia. Jadi sarana prasarananya sudah tersedia. Harapan saya sih teman-teman setelah mengikuti materi ini ya, teman-teman mungkin bisa lebih aktif lagi ya untuk membuat konten, dan berikutnya nanti mungkin bisa memberikan hal-hal yang menarik tentang kreasi dan karya teman-teman di masa yang akan datang mungkin. Berikutnya saya kembalikan ke Pak Suryo mungkin Pak ya. Monggo, cukup Oke, lama, cukup oke. panjang ya materinya ya. Luar biasa. Kalau udah trainer yang menyampaikan itu jadi gamblang. Kalau Surya Koco yang menyampaikan suka loncat-loncat, nggak berurutan. Oke, luar biasa. Ini kerabat desa semoga sudah mendapatkan gambaran. Setidaknya minimalnya adalah apa yang harus saya siapkan. Yang harus disiapkan kalau bicara perangkat, ini yang saya tangkap dari yang disampaikan Tulang Tio, akan menjadi lebih bagus secara kualitas audio karena ini adalah lomba video podcast. Artinya audionya menjadi kata kunci karena podcast itu adalah data audio. Oleh karenanya tadi Tulang Tio sudah merekomendasikan minimalnya kerabat desa mesti belanja mic eksternal tadi yang kemudian sudah ada 2 clip on-nya. Jadi pada saat nanti ketemu dengan narasumber ya pasang di kita sama pasang di narasumber, itu udah selesai. Tripod perlu apa enggak? Kalau nggak ada duit ya nggak usah pakai tripod, yang penting posisi kamera tidak goyang-goyang, tidak gampang jatuh dan seterusnya, itu sudah selesai. Kira-kira seperti itu. Tapi yang menjadi penting adalah tadi yang disampaikan Tulang Tio, sebelum kemudian kita memulai, setidaknya kita sudah menyiapkan daftar pertanyaan supaya bisa menjadi guidance bahwa kemudian ini pertanyaan-pertanyaan apa yang harus disampaikan kepada narasumber, karena narasumber kita ada 3, kepala desa, kemudian penggerak, kemudian warga miskin. Pasti pertanyaannya berbeda. Artinya kalau warga miskin kan bertanya tentang manfaatnya dulu seperti apa dan seterusnya mungkin itu. Tapi setidaknya mungkin catatan-catatannya adalah memperkenalkan narasumber, itu jadi sangat penting, narasumber yang hadir ini siapa dan seterusnya, kemudian baru memulai percakapan. Jadi kalau yang disampaikan Tulang Tio tadi kita bisa menangkap bahwa untuk lomba ini lebih masuk dalam kategori podcast interview, jadi podcast yang berisi wawancara. Kira-kira seperti itu yang bisa saya tangkap. Nah, kita akan ada di sesi kedua untuk kerabat desa yang ingin bertanya nanti bisa resen dan semoga ini menjadi satu manfaat. Tapi sekali lagi saya tandaskan kerabat desa, Tulang Tio bukan bagian dari tim panitia, TV Desa juga bukan bagian tim dari panitia.
acara ini kita gelar atau agenda ini kita sampaikan lebih pada kita mencoba membantu dan menginterpretasikan pedoman yang tadi disampaikan. Jadi yang resmi penjelasannya seperti apa pasti dari panitia nanti akan menjelaskan. Kira-kira gitu ya Tulang Tio ya, supaya kerabat desa tidak salah memahami kan, kira-kira seperti itu. Jangan sampai kemudian oh ini yang disampaikan Tulang Tio kayak gini, yang disampaikan di TV desa kayak gini. Nggak bisa jadi pegangan, nggak bisa jadi pedoman dalam konteks lomba ini karena kami tidak masuk dalam kepanitiaan atau lomba ini. Lomba ini sepenuhnya dari Kementerian Desa dan Tulang Tio dan TV Desa tidak dalam kapasitas untuk memberikan penjelasan resmi, tapi membantu membaca, menjelaskan dari apa yang tertulis. Kira-kira itu cetak tebal yang harus kita sampaikan. Jadi ini lebih dalam maksud untuk membantu memudahkan kerabat desa karena waktunya sangat pendek. Tanggal 20 mulai, 30 harus sudah selesai. Ini sudah 21 berarti tinggal berhitung hari berapa hari ke depan. Kita akan ada di sesi kedua, jangan kemana-mana kerabat desa. Kita akan kembali bertemu di Bincang Perkasa, berbincang perkara desa, karena desa tidak cukup hanya mandiri dan bisa, tapi harus tangguh dan perkasa setelah yang satu ini. PUN ke-22 dan HUT API kedua hari ini memiliki arti yang sangat penting dan strategis bagi organisasi profesi kerjasama, terutama dalam rangka menggelurakan patriotisme dan meneguhkan semangat perjuangan untuk mengangkat harga dan martabat profesi kerjasama, menyatukan langkah-langkah konsolidasi organisasi dalam mewujudkan tujuan sasaran sesuai dengan misi dan visi organisasi sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Asosiasi Profesi Kerjasama Indonesia. Bahwa apapun yang kita lakukan, program apapun yang dirancang oleh pemerintah untuk pengembangan ASN ke depan, itu kata kuncinya ada pada media visual. Karena ibarat kita hendak membersihkan aliran sungai, kalau dari hilir itu bersih, salah sampai ke muara bersih. Selama ini yang kita lakukan, selama ini, mudah-mudahan saya keliru, tampaknya kita berputar pada upaya membenahi ASN ini di muara, di hilir, dan kadang abai di daerah hulu. Dan hulu dari semua pengembangan ASN itu adalah pada Bapak Menteri sekali. Terima kasih kita tentang Oke, kembali kita di Bincang Perkasa, berbincang perkara desa karena desa tidak cukup hanya mandiri dan bisa, tapi harus tangguh dan perkasa. Ini Tulang Tio mungkin sebagai informasi nih ya, TV Desa membangun jaringan TV Desa lokal dengan menggunakan channel YouTube.
dan ilmu yang dibagikan Tulang Tio ini luar biasa, sehingga menjadikan tambahan semangat juga ini teman-teman pengelola TV desa lokal untuk ternyata memproduksi dengan ajaran Tulang Tio ini cukup modal mic udah selesai karena handphonenya udah punya, kan kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Tulang Tio. Kita akan memberikan kesempatan untuk kerabat desa yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, silahkan resen. Sudah ada ini Bang Haji, silakan Bang Haji. Baik Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat semua. Salam jumpa kembali Tulang Tio dalam program Opwe. Ini kayaknya Bang Haji ini termasuk peserta yang ikut di One Village One YouTuber ya? Siap Pak De. Betul. Nanti sudah akrab nih sama Tulang Tio nih. Silakan lanjut. Dan pengikut penyimak setia Getty TV. Begini Tulang Tio, kami memiliki, ini langsung aja Pak De ya. Kami memiliki sekarang ini kamera Xiaomi 6A. Nah, terkadang pada saat saya ngambil video itu, kemudian di zoom, langsung hang gitu, ngehang, otomatis acara yang sebelumnya hilang, masa di reboot lagi gitu loh Tulang Tio. Nah, minimal kamera untuk kita bisa istilahnya mengikuti acara-acara bikin video segala macam itu menggunakan minimal Xiaomi atau jenis handphone gitu Tulang Tio. Demikian, terima kasih Pak De. Oke, terima kasih Mama Bang Haji. Ya. Jadi sebenarnya kalau menggunakan handphone itu tidak pernah kita rekomendasikan ngezoom pakai handphonenya ya. Tapi silakan Tulang Tio mungkin ada punya experience yang lain. Kalau saya selalu merekomendasikan kalau kamu pakai handphone, maka zoomnya adalah kamu mendekat, bukan dari handphonenya. Kira-kira kayak gitu. Silakan Tulang Tio. Terima kasih Pak Haji, Pak Ali Akbar. Pertanyaannya, sebenarnya kalau ketentuan kamera gitu ya seperti Xiaomi, seperti yang Pak Ali bilang tadi, ya itu mungkin handphonenya terlalu kan itu kan handphonenya sudah udah senior lah kita bilang ya, udah cukup lama gitu ya. Mungkin bisa menggunakan Xiaomi, kalaupun Xiaomi itu yaitu adalah Xiaomi yang 7 Pro gitu ya, ataupun Xiaomi generasi ke-7 itu masih bisa sih. Karena menurut saya kalau Xiaomi yang terlalu rendah ke bawah juga, pertama kita isunya itu kadang di kamera, Pak ya. Nah, itu biasanya kameranya itu tadi nggak kuat kalau kita gunain, apalagi menggunakan yaitu tadi fitur aplikasi tambahan seperti menggunakan zoom gitu ya. Itu pasti bakal sulit untuk yang namanya kameranya, bakal nggak sanggup gitu ya, kapasitasnya tidak di situ sebenarnya. Jadi mungkin yang bisa digunakan mungkin ya, kalaupun handphonenya itu memilih Xiaomi, bisa menggunakan handphone yang generasi ke-7, ke-8, itu biasanya Xiaomi yang di generasi ke-7 itu RAM-nya juga udah cukup bagus, ada pilihan RAM 3 GB gitu ya. Nah, itu biasanya udah aman kalau kita untuk proses editing ya. Tapi kalau untuk live juga itu tidak kuat juga handphonenya gitu ya. Karena memang kapasitasnya itu dia tidak digunakan untuk live gitu ya. Tapi kalau mungkin teman-teman menggunakan di para user iPhone gitu ya, itu di iPhone 8 mungkin udah aman, dan itu bisa menggunakan iPhone 8 yang Pro juga, tidak harus Pro Max gitu ya. Itu bisa digunakan, ataupun iPhone 8 Plus gitu ya, itu bisa digunakan. Nah, untuk streaming ya, itu streaming udah bisa, karena kami biasanya kalau streaming menggunakan game itu biasa menggunakan iPhone, itu udah paling aman. Kita bisa streaming langsung menggunakan game. Biasanya game itu apalagi game Mobile Legends itu cukup kenceng ya. Nah, jadi kalau handphone tadi itu ya kembali lagi, karena itu handphonenya juga Android dan kapasitasnya memang mungkin hanya untuk telepon, internetan, nonton YouTube gitu. Jadi biasanya nggak bakal sanggup Pak Ali ya kalau digunakan. Mungkin upgrade ya. Ataupun mungkin opsinya paling kalau mau buat podcast ya, mungkin bisa menggunakan handycam yang lebih terjangkau. Camcorder yang harga kurang lebih 1 jutaan juga ada Pak ya. Itu udah paling aman kalau kita bisa
menggunakan camcorder yang di harga 1 jutaan itu Sony tersedia kok. Jadi jangan mengorbankan handphonenya juga, kasihan. Tidak kapasitasnya kita gunakan gitu ya. Tapi kembali lagi ke teman-teman, tergantung ya, tergantung juga kapasitas memori yang digunakan, itu juga membantu handphonenya untuk bisa dimanfaatkan untuk produksi. Demikian Pak Ali. Oke. Dan jangan digunakan streaming kalau bisa ya. Kalau bisa, kalaupun membuat Iyalah. podcast itu tapping Pak ya. Jebol nanti. Jebol itu nanti handphonenya. Iya. Nggak kuat Nanti kasihan. kalau kita pakai kendaraan yang memang hanya untuk di lingkungan pedesaan, habis itu suruh masuk ke race ya nggak mungkin juga kan pasti. Oke, oke. Jadi silakan Dedi. Baik, terima kasih Pak Ade. Saya pertama-tama terima kasih sekali nih kepada TV Desa dan telah menghadirkan Bang Tulang Tio. Saya jadi nambah semangat dan nambah pengetahuan nih soal konten. Saya tertarik tadi soal platform ya, soal platform yang DistroKid ya kalau nggak salah itu. Ya. Nah, saya ingin mendapat penjelasan lebih rinci soal platform itu. Apakah konteksnya ketika kita bikin konten itu berarti kita upload di 2 platform. Misalkan kita punya channel YouTube, kita bikin konten. Apakah di YouTube kita upload dan juga di platform tersebut? Atau seperti apa gitu kan agar konten kita bisa ada di DistroKid. Itu saja Bang Tio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan Tio, langsung. Ya. Terima kasih Mas untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya DistroKid itu apa gitu ya? DistroKid itu adalah agregator yang biasanya kita gunakan, apalagi musisi Mas ya. Kalau saya itu kan memang mengenal seperti distributor musik ini ataupun agregator ini udah sejak lama ya, sejak 2014. Saya dikasih tahu oleh Anji, musisi Anji ya. Saya dikasih tahu sama dia. Kalau kita mau membuat konten musik itu agar kita dapat royalti, agar kita bisa dapat penghasilan, bisa gunakan yang namanya agregator. Nah, saya disuruh kasih pilihan tuh, banyak pilihan ya agregator yang digunakan. Karena kalau teman-teman mungkin lihat konten yang ada di YouTube gitu ya, itu kan musiknya dapat dari mana? Tentunya dapat dari royalti yang kita dapatkan di platform yang sudah kita unggah. Maka bisa menggunakan DistroKid salah satunya. Ada banyak sebenarnya ya, tapi yang saya rekomendasikan itu DistroKid. Kenapa? Karena simple. Nah, Mas mungkin punya satu lagu. Saya sebutkan satu lagu itu judulnya adalah Janji misalnya ya, judul lagu tersebut. Satu lagu Janji itu ketika diunggah di DistroKid Mas ya, itu akan masuk ke multi aplikasi platform lainnya yang menyediakan audio seperti YouTube Studio, seperti Instagram, seperti TikTok, seperti Spotify, seperti Zoom, semua Mas. Jadi hanya sekali upload, tidak perlu mengupload di seperti kita upload di Spotify satu, di Zoom satu, nggak perlu. Karena DistroKid itu adalah distributor musik. Jadi dari satu platform itu dia bakal masuk ke multi platform lainnya. Nah, jika ada yang streaming menggunakan musik kita, which is itu tadi lagu Janji, nah maka demikian DistroKid itu akan menghitung berapa orang yang sudah streaming menggunakan lagu kita. Dan nanti kan kalau kita sering dengan mungkin Spotify yang suka menggunakan play Spotify, ada iklan. Nah, kita akan dapat penghasilan dari iklan tersebut. Sama aja sebenarnya, kontennya seperti YouTube. Cuman perbedaannya kalau YouTube itu free, kita berlangganannya free, mau jadi kreator itu free. Tapi kalau di DistroKid itu kita harus mengeluarkan seperti hosting ataupun membayar domainnya gitu ya. Karena kita berlangganan menggunakan platform daripada distributor DistroKid tersebut. Ada banyak sebenarnya pilihan-pilihannya, tapi kalau saran saya untuk Mas dari Desa Pangandaran ya, saran saya itu adalah menggunakan ya DistroKid tadi, harganya cukup terjangkau. Saya juga berlangganan kalau tidak salah setahun itu tidak sampai 400.000 Mas. Dan musik-musik saya itu bisa cek sendiri gitu ya. Saya punya button sendiri kalau di Google itu. Nah, saya punya button sendiri. Saya mau tunjukin ya ke teman-teman ya. Misalnya kita klik Tulang Tio sebentar, saya nanti share ya. Nah, sebentar saya share dulu biar teman-teman tahu gitu ya, kelebihan kalau kita menggunakan DistroKid ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau saya cari pencarian ya tentang Tulang Tio, di sini akan muncul keterangannya. Nah, artis musik karena saya berlangganan. Di mana? Di platform
DistroKid ini ataupun di agregator. Nah, di sini saya sudah kelihatan nih semuanya musik-musik saya di YouTube, langsung diklik udah langsung masuk ke Tulang Tio YouTube, langsung masuk ke Spotify Tulang Tio, YouTube Musik, Apple Music dan lain sebagainya. Nah, itu dia kelebihannya ya. Jadi buat teman-teman sekalian, ini menarik sekali, salah satu sarana baru lagi kalau teman-teman mau berjualan ataupun mau membuat konten hanya sekedar audio saja. Jadi bisa menggunakan platform seperti DistroKid dan lain sebagainya. Begitu Mas, mungkin mohon maaf satu lagi ya. Berarti ini hanya fokus untuk konten musik ya Mas. Saya kan tadi membayanginnya kita bikin podcast, misalkan podcast solo atau wawancara itu bisa juga di-upload di sana gitu kan saya. Bisa Mas. Nah, jadi kan audio itu kan seperti musik itu salah satunya kan banyak peminatnya ya. Nah, kalau Mas tahu podcaster itu yang disebut Rintik Teduh apa siapa ya? Saya sampai lupa namanya. Saya suka menggunakan podcastnya dia. Jadi dia tuh hanya audio sendirian aja Mas ngomong gitu ya. Jadi dia narator kayak ngomong puisi gitu ya. Hari ini saya sendirian segala hanya gitu aja. Dan dia tuh banyak banget peminatnya. Nah, tadinya dia itu penulis, lalu karena dia terlalu banyak fans, dia buat podcast, yaitu di DistroKid tadi. Nah, dia unggah, itu narasinya nggak dua arah Mas, tapi satu arah kayak dia bacain puisi aja. Tapi kita dengerinnya nyaman gitu. Jadi tergantung teman-teman strategi mengekspresikan audio tersebut gitu ya. Jadi balik lagi, nggak hanya sekedar musik. Kalau musik itu kan lengkap ya, kita bisa menikmatinya. Kita entertainnya dari mana? Dari beatnya dan segala macam. Tapi kalau seperti tadi narasinya mungkin yang menarik, pilihan katanya mungkin yang bagus gitu ya. Tapi balik lagi podcast mungkin isi dagingnya mungkin yang didengarkan gitu ya. Tergantung Mas. Jadi Itu semuanya bisa. tulang Tio, itu kayak umpama yang saya lihat anak saya nih. Anak saya kan suka baca novel, tapi kadang-kadang dari dia saya tahu bahwa daripada baca dia lebih pada mendengarkan. Jadi ada orang yang membacakan, membacakan novel halaman berapa sampai halaman berapa dia bacakan. Jadi kayak dengerin dongeng kayak gitu. Itu berarti kan produk audio yang kemudian bisa dipasang di situ ya. Siapapun Betul, yang mendengar otomatis kemudian dia dapat royalti. Kira-kira seperti itu ya Tulang Tio ya. Betul Pak. Nah, Jadi, kalau untuk teman-teman pendamping desa atau pegiat desa, mungkin bagian-bagian lainnya adalah ketika kemudian membaca peraturan kemudian dijelaskan. Ini kan bisa kemudian yang tadi masuknya di podcast solo. Jadi bagaimana bicara sendirian menjelaskan sesuatu, tapi balik lagi seperti yang kemarin saya sampaikan, menjelaskan dengan audio dengan visual itu beda. Jadi kalau visual kan mungkin bisa seperti Tulang Tio tadi menampilkan nih, oke kita lihat ya, coba di googling seperti ini dan seterusnya. Tapi kalau di audio kan kita nggak bisa cerita seperti itu. Menceritakan keindahan alam mungkin cukup dengan video drone dan seterusnya. Tapi kalau di audio kan Anda harus berceritanya dengan suaranya yang enak ya. Kalau suaranya Suryo Koco mungkin nggak asik kan gitu. Menceritakan bagaimana rumput menghijau, padi-padi sudah mulai menguning, kemudian matahari terbit dengan warna jingga dan seterusnya. Kalau di video itu orang bisa nonton, tapi kalau di audio berarti kita harus mampu menceritakan. Storytelling atau kepandaian-kepandaian ini yang kemudian mungkin jadi sesi yang lain yang perlu kita kuatkan. Kira-kira gitu ya Tulang Tio ya. Jadi betul, Pak. yang Tulang Tio tadi sampaikan ini bagian yang kemudian apa yang kita kerjakan, karya-karya kita itu kemudian bisa mendapatkan royalti karena orang mendengarkan. Kira-kira seperti itu ya Tulang Tio ya. Betul, Walaupun Pak. mungkin sebenarnya ya kalau kita berbagi ilmu ya sebenarnya ya kita sudah dapat manfaat juga, pahala orang jadi tahu. Tapi ini menjadi lebih lagi karena digital hari ini luar biasa. Kira-kira gitu ya Tulang Tio ya. Betul Pak. Oke. Tambahan satu lagi ke teman-teman, closing statement mungkin ya. Teman-teman, kebetulan saya punya ada komunitas lah di Jakarta ya. Jadi kalau kami bilangnya itu suara apapun yang kita punya saat ini sebenarnya itu modal. Bisa kita tinggal cari di internet gitu. Mau kita tawarkan di mana? Dari suara, dari visual itu wajah kita ataupun public speaking kita, sebenarnya semua bisa didistribusikan dengan baik. Tapi tergantung kita lagi. Kita bisa menemukannya atau tidak. Rajin searching apa enggak gitu ya. Jadi kalau
Kemarin saya ketemu seniman, dia bertanya kepada saya, apakah bisa saya masuk ke multi platform dan segala macam? Bisa, apa aja bisa. Tapi rajin enggak kita untuk mengulik dan menemukan sesuai dengan kebutuhan kita dan bisa menghasilkan cuan melalui internet gitu Pak. Itu closing statement-nya mungkin. Oke, luar biasa. Saya jadi keingat beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan satu komunitas membaca ini, Tulang Tiup menarik ini. Jadi komunitas membaca itu mereka kayak ketemuan seminggu sekali umpamanya. Itu satu orang membaca buku apa, kemudian dia menceritakan, mensarikan buku ini isinya begini, begini, begini dan seterusnya. Jadi yang seperti itu juga sangat mungkin semacam review buku mamanya. Oh, buku ini begini-begini, setidaknya kalau toh bukan dia penulisnya, tapi setidaknya orang kemudian menjadikan channel kita sebagai rujukan. Cuma kembali lagi yang tadi Tulang Tiup sampaikan, mungkin kita perlu sesi tersendiri tadi tentang nice itu apa sih, bagaimana kemudian menemukan yang gambar diagram 3 tadi, ketemu titik tengahnya itu yang mana, kesenangan kita apa, kemudian kekuatan pasar seperti apa dan seterusnya, kemudian kita menyadari kekuatan kita di titik mana mungkin kita bisa menghasilkan sesuatu dari situ. Kira-kira itu ya Tulang Tiup. Terima kasih Tulang Tiup untuk closing statementnya, luar biasa tadi bagaimana internet, dunia digital itu sangat membantu kita. Yang kemudian kembali saya sampaikan, beberapa waktu saya sering menyampaikan, kesuksesan itu bukan ketidaksengajaan, tapi kesuksesan itu adalah bertemunya waktu yang tepat antara kesiapan dan kesempatan. Kesempatan sudah digelar, banyak sekali kesempatan-kesempatan yang ada tentang bagaimana kita mempersiapkan. Kira-kira itu bagian yang kita bisa jadikan momentum. Dan hari ini dengan agenda yang disampaikan Tulang Tiup tentang belajar podcast, konteksnya mungkin awalan lebih pada untuk mengikuti lomba. Tapi dari apa yang disampaikan Tulang Tiup, kayaknya bisa jadi ada kesadaran bahwa teman-teman punya potensi nih untuk kemudian punya channel podcast, video podcast dan seterusnya. Nanti TV Desa akan memberikan ruang-ruang kembali untuk kita saling berbagi, saling melihat peluang. Jadi siapa tahu tinggal di desa, penghasilan layaknya orang kota dan kerjanya santai-santai saja. Kira-kira itu. Oke, terima kasih Tulang Tiup untuk kesempatan pagi hari ini, dan kita akan bertemu kembali di episode-episode Bincang Perkasa berikutnya, dan semoga ada agenda nih TV Desa barengan sama Getty TV untuk edukasi-edukasi khusus ke teman-teman di kerabat desa tentang bagaimana mengenal lebih dekat dunia digital. Sampai di sini kerabat desa, kita akan berjumpa di Bincang Perkasa episode-episode berikutnya. Berbincang perkara desa, karena desa tidak cukup hanya mandiri dan bisa, tapi harus tangguh dan perkasa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam desaisme. Terima kasih.